بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة جميعا rahimani rahimakumullah, kepada saudara-saudaraku semua yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan syarah kitab Masailul Jahiliyah, dan kita akan masuk pada perkara jahiliyah yang ke-109. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, takdzibuhum li ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul, pendustaan mereka terhadap sebagian dari apa yang telah dikhabarkan oleh para rasul. Akhbarat itu bita isakinah, tak sukun, dia fi'il madhi, mana fa'ilnya? Ar-rusulu. Ar-rusulu itu fa'il, dia bentuknya jamak taksir. Semua jamak taksir dihukumi muannas, semua jamak taksir dihukumi isim muannas. Makanya fi'il madhinya pakai tak ta'nis, ahbarat. Baik. Al-mas'alatu tasi'atu ba'dal mi'ah, perkara jahiliyah yang ke-109. At-takdzibu bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusulu 'anil yaumil akhir, pendustaan terhadap sebagian apa yang telah dikhabarkan oleh para rasul tentang datangnya hari akhir, atau tentang kepastian adanya hari akhir, dan dinamakan dengan hari akhir al-yaumul akhir. Kenapa? Li'anna la yauma ba'dahu, dikarenakan tidak ada hari setelahnya di dalam kehidupan dunia ini. Fi qawlihi, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
ulaika alladziina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka, wa liqa'ih, dan mengingkari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah ayat yang menunjukkan dalil bahwa kapan seseorang itu mengingkari keimanan kepada hari akhir, maka hukumnya dia kafir. Hukumnya dia telah keluar dari agama Islam. Sebagaimana apa juga yang disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah At-Taghabun. Qalu, di mana ayatnya? Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang yang kafir, ini syahidnya. Za'ama alladziina kafaru, orang-orang yang kafir itu menyangka atau meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah, bala, bahkan sungguh kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikhabarkan terhadap apa yang telah kalian lakukan, dan itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa minha, dan di antaranya ayat yang menunjukkan tentang hal ini pula at-takdzibu biqaunihi, pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Malik penguasa, raja. Yaumiddin yaumil hisab wal jazaa. Ad-din itu bermakna yaum al-hisab wal jazaa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa hari kiamat. Itulah hari dibangkitkannya semua hamba-hambanya dari kubur-kubur mereka, kemudian dihisab dan dibalas dari setiap amal-amal perbuatan mereka. Wa qawlihi, dan mereka juga mendustakan firman Allah, la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, yaitu itulah hari kiamat, hari yang tidak ada jual beli, hari yang tidak ada khullah, persaudaraan, wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat. Nah, tentunya yang didustakan atau dinafikan pada kalimat khullah wala syafa'ah bi ghairi idnillah, dengan tanpa adanya izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wa qawlihi, dan mendustakan juga firman Allah, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Itu orang-orang yang tidak, orang-orang yang menyeru dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mampu untuk mendapatkan syafaat atau tidak akan mampu memberi syafaat kecuali siapa yang menyaksikan kebenaran, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Baik. Menjelaskan tentang perkara jahiliyah yang satu ini, berkata Syekh Fauzan hafizahullah taala, minhum man yakfuru bil yaumil akhir jumlatan. Sebagian di antara mereka ada yang mengingkari adanya hari akhir jumlatan secara global. Artinya sama sekali tidak ada. Kapan seorang itu sudah diwafatkan, dia meninggal, maka selesai kehidupannya. Tidak akan ada hari kebangkitan, hari hisab, yaumul jaza, maka tidak ada. Tidak ada surga dan tidak ada neraka. Sebagaimana ini keadaannya orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang dahriyun
atau orang-orang ateis. Kalau mereka tidak percaya kepada Allah, tentunya tidak akan mungkin mereka bisa percaya kepada yaumil akhir. Maka mereka orang-orang yang mengingkari kehidupan setelah kematian, mereka mengingkari adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh seandainya tidak disampaikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya hari akhir, maka sebagaimana penjelasan para ulama, cukuplah dengan logika saja, dengan akal. Nah, tidak mungkin orang melakukan kedzaliman kepada saudaranya kemudian tidak ada keadilan. Tidak mungkin orang yang di dalam kehidupannya dia habiskan dengan perbuatan dosa kemaksiatan kemudian tidak ada balasan. Maka ini secara logika akal sehat tidak mungkin terjadi pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa minhum man yu'minu bil yaumil akhir. Sebagian di antara mereka ada yang beriman kepada hari akhir, walakin yajhadu ba'dal umuri allati takunu fihi. Akan tetapi mereka akan tetapi dia mengingkari sebagian dari perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang terjadi pada hari akhir. Artinya mereka mengingkari sebagian dan mengimani sebagian. Contohnya siapa? Orang-orang yang mengingkari sebagian apa yang terjadi di hari kiamat. Contohnya orang-orang siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Maka kapan ada kejadian atau peristiwa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka selama hadis itu bukan hadis mutawatir, maka orang Mu'tazilah tidak akan pernah mau beriman. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari adanya fitnah kubur, nikmat azab kubur. Kenapa? Karena hadisnya tidak mutawatir. Apa makna mutawatir? Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari apa? Lebih dari 5 sahabat yang hampir-hampir tidak mungkin para sahabat itu bersepakat untuk berdusta. Dan mereka orang-orang Mu'tazilah hanya mau menetapkan perkara-perkara akidah itu dengan hadis mutawatir. Berbeda keadaannya dengan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka apapun perkara di dalam agama ini, baik perkara akidahnya atau kabar tentang hari kiamat dan kejadian-kejadian yang ada di dalamnya, atau perkara fikih ibadah, maka semuanya bisa ditetapkan dengan hadis, meskipun hadis itu bukan hadis yang mutawatir, atau bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 atau 3 sahabat. Ini namanya hadis ahad. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh para ulama, maka seandainya perkara akidah itu disyaratkan mutawatir, maka tentunya tidak bermanfaat keimanan orang-orang Yaman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengutus 3 sahabatnya. Siapa? Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, dikirim ke Yaman dan di tempat yang berbeda. Ya, Yaman kan luas. Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Syihr, Hadramaut. Kemudian yang lainnya di tempat yang lain itu dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat ini mengajarkan kepada orang-orang Yaman semua perkara agama, termasuk kabar tentang adanya hari kiamat. Sehingga kalau keimanan kepada perkara akidah mengharuskan dalil mutawatir, maka tidak bermanfaat keimanan orang-orang Yaman. Baik. Kemudian kata beliau, ka'ayya jahadal hisab, sebagaimana siapa yang mengingkari yaumul hisab,
yaitu dihisabnya amal-amal ibadah, au wazn al-a'mal, atau mengingkari timbangan amal-amal perbuatan, au al-jannata awin nar, atau mengingkari surga atau neraka. Faminhum man yakfuru bihi jumlatan wa minhum man yakfur bi ba'di ma yakunu fihi. Sebagian di antara mereka ada yang mengingkari secara global keseluruhannya, dan ada yang mengingkari sebagian saja apa yang terjadi di dalamnya. Maka orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari sebagian peristiwa kejadian yang disebutkan di dalam hadis. Di antara yang tadi kita sebutkan, mereka mengingkari adanya fitnah kubur, nikmat dan adab kubur. Mereka mengingkari adanya syafaat. Mereka tidak percaya itu ada syafaat. Hamba itu bertanggung jawab dengan amalannya. Adapun orang lain maka tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Padahal dalil tentang syafaat itu sahih disebutkan di dalam beberapa hadis. Demikian juga mereka mengingkari ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang paling terbesar bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak ada kenikmatan di surga yang paling besar melebihi kenikmatan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Mu'tazilah tidak mengimani. Baik. Nah, ini sebagian ada yang mengimani secara keseluruhan, ada yang mengimani secara sebagiannya saja. Falladhi yakfuru bi ba'dihi kalladhi yakfuru bihi kullah, atau kullihi. Maka siapa yang mengingkari sebagiannya itu sama seperti orang yang mengingkari secara keseluruhan. Karena agama ini tidak bisa dipisah-pisah. Keimanan kepada hari akhir tidak bisa dibagi-bagi. Maka kapan ada orang yang mengingkari satu saja dari suatu kejadian yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia mengingkari seluruh kabarnya Rasulullah SAW. Li'annahu yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfur bi ba'd. Dikarenakan dia hanya mengimani sebagian kitab dan dia ingkari sebagian yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam dalilnya. Ini dalam surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan orang-orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka orang-orang yang sia-sia usahanya. Dhalla itu sia-sia di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka itu menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka lah orang-orang yang mengingkari mengingkari ayat-ayat Rabb mereka, wa liqa'ih, dan mengingkari perjumpaan dengan Rabb mereka. Fahabitat a'maluhum, maka lenyaplah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidaklah kami akan tegakkan untuk mereka timbangan kelak pada hari kiamat. Tapi ayat ini lebih menunjukkan apa? Lebih menunjukkan dalil pengingkaran seseorang kepada seluruh perkara di dalam hari akhir. Adapun pengingkaran kepada sebagiannya itu disebutkan dalam surah An-Nisa. Disebutkan di dalam apa? Surah An-Nisa. Afan, Pak Ustaz. Lupa tadi tidak saya siapkan dulu. Syukran. Baik. Maka disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Dalil kapan seorang mengingkari sebagian maka dia
dikatakan mengingkari keseluruhannya, bahkan mereka adalah orang-orang yang kufur secara hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan para rasulnya, dan mereka menginginkan untuk memisahkan atau membedakan antara Allah dan rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagiannya dan kami kufur kepada sebagiannya, kami ingkari sebagiannya. Dan mereka menginginkan untuk menjadikan antara perkara itu jalan. Untuk apa? Mencari jalan untuk berkhilah. Untuk apa? Untuk mengingkari. Tapi khilahnya dia imani saja sebagian dan dia kufuri sebagian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Maka orang-orang yang beriman kepada sebagian saja, mereka lah orang-orang yang kafir secara hak. Artinya apa? Mereka lah orang-orang yang kafir secara hak. Betul-betul apa? Ingkar. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir itu adab yang menghinakan. Baik. Ini dalil yang lebih tepatnya untuk menunjukkan kafirnya orang yang mengingkari sebagian. Baik. Baik. Kemudian wa minhum man yukadzibu bil hisab. Dan ada sebagian di antara mereka yang mendustakan hari hisab. Kama fi qaulihi, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin. Fad-dinu huna wal hisab. Kata beliau Syekh Fauzan, maka ad-din di sini maknanya apa? Al-hisab. Jadi Malik penguasa, yaumiddin ay yaumil hisab. Wal jaza, dan hari pembalasan. Dan dijelaskan oleh para ulama, ad-din itu maknanya dua. Ad-din itu maknanya apa? Dua. Yang pertama adalah ad-din bermakna apa? Al-millah, dan ad-din bermakna al-jaza. Ad-din bermakna al-jaza. Kalau ad-din bermakna millah, agama, ya sebagaimana ayatnya, bagaimana? Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Kemudian ad-din bermakna jaza, ini ayatnya, maliki yaumiddin. Atau dalam ungkapan orang-orang Arab, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudanu. Maknanya apa? Kama ta'malu apa? Yujza. Tujza. Itu maknanya bagaimana pun kamu berbuat maka kamu akan dibalas. Jika kebaikan maka akan datang pembalasan kebaikan, dan jika keburukan maka akan dibalas dengan keburukan. Sebagaimana apa yang kita fahami, bahwa balasan dari setiap amal kebaikan kita itu tidak hanya kelak di yaumil akhir, tapi di dunia ini pun semua amal kebaikan, mau salatnya, mau zakatnya, baca Qur'annya, birrul walidain, sedekah, infak seseorang, maka semuanya dibalas di dunia. Salat, membaca Al-Quran, Allah balas dengan apa? Dengan raha wa tuma'nina, dengan kelapangan dan ketenteraman di dalam hati. Kenikmatan-kenikmatan yang besar di dalam ibadah. Kalau kita birrul walidain, maka juga akan dibalas. Allah akan menjadikan anak-anaknya itu anak-anak yang juga berbakti kepadanya. Kemudian berinfak, juga Allah akan balas itu. Tidak hanya dibalas di yaumil akhir, tapi di dunia ini. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadisnya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah.
Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bahkan orang yang kafir sekalipun, kapan dia berbuat baik, dia bersedekah, memberi, maka Allah pun akan balas. Maka kita bisa melihat, ya, kalau punya tetangga yang masih Nasara misalkan, selama dia berakhlak baik, Allah balas itu dengan kebaikan di dunia. Hanya saja di yaumil akhir dia dapatkan balasannya tidak? Tidak. Karena dia balas kenikmatan Allah itu dengan kekufuran yang dia lakukan. Baik. Maka semua amal ibadah kita, perbuatan kita akan dibalas di dunia ini. Wa hum yukadzibuna bihi. Maka mereka itu mendustakannya. Wa bil jazaa'i 'alal a'mal, yaitu mendustakan balasan-balasan atas amal-amal perbuatan. Wa qawluhu atau wa qawlihi, mereka mendustakan ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datangnya suatu hari, yaitu yaumul qiyamah. Wa hadzal yaum huwa yaumuddin. Maka hari ini yang dimaksud adalah dengan hari kiamat. La bai'un fihi. Yang hari itu, hari kiamat itu tidak ada jual beli. Orang yang kaya raya tidak bisa membeli amalan orang lain sedikit pun. Wala khullah, dan juga tidak ada pertemanan, tidak ada persahabatan. Setiap orang memikirkan amalan-amalan sendiri. Tidak ada kekerabatan, tidak ada persaudaraan. Bahkan seorang ayah tidak akan rela satu amalnya itu diambil oleh anaknya. Sebagaimana juga seorang anak maka tidak akan rela sebelum keputusan itu datang dia diambil amalnya oleh siapapun meskipun kedua orang tuanya. Nanti berfikirnya kalau sudah ditetapkan apakah mereka diselamatkan Allah atau menjadi orang-orang yang sengsara, baru mereka berfikir. Maka pada saat itu yang mereka fikirkan bagaimana mencari keselamatan diri sendiri. Kemudian wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat. Tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang kafir mereka lah orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka ini ingkari dengan khullah dan syafaat ini adalah khullah dan syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khullah sesuatu yang diizinkan, misal kelak anak-anaknya seseorang itu maka dia akan bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Demikian juga doa-doa itu bisa memberikan syafaat, memberikan apa? Manfaat. Akan tapi itu hanya bisa terjadi dengan dua syarat. Syarat yang pertama kembali kepada orang yang memberi syafaat. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Hah? Yang memberi dulu. Kalau syaratnya kembali kepada orang memberi syafaat, syaratnya apa? Izin nanti. Oh, ya betul, izin. Allah mengizinkan dulu, afan. Betul ya. Allah mengizinkan dulu. Nabi tidak bisa memberikan syafaat meskipun kepada orang tuanya sekalipun, kepada paman beliau sekalipun, beliau tidak diberikan izin. Ada syarat yang kedua kembali kepada orang yang diberi syafaat. Maka syaratnya apa? Ridha. Syaratnya adalah apa? Ridha. Awal ridha kepada orang yang diberi syafaat. Dan siapa yang akan beruntung untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah, maka mereka adalah orang-orang ahlut tauhid. Mereka adalah orang-orang ahlut tauhid. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW pernah bersabda ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ya Rasulullah,
man as'adun nasi bi syafa'atik. Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau? Maka kemudian Rasulullah menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Itulah orang yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, dia ikhlaskan dari hatinya. Maka kalimat khalisan min qalbi ini apa? Takyid. Takyid itu yang mengkaitkan. Artinya kalimat tauhid tidak bisa memberikan manfaat sekedar apa? Mujarradul lafaz, sekedar dibaca. Makanya orang-orang kadang tertipu dengan anggapan-anggapan mereka ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, mereka menyangka itu sekedar mujarradul lafz, sekedar apa? Bacaan saja. Maka hadis Abu Hurairah tadi itu takkid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalisan min qalbih. Dia baca kalimat tauhid la ilaha illallah ini khalisan, dia ikhlaskan dari hatinya. Artinya dia memahami maknanya, kemudian dia meyakini kebenarannya, kemudian apa? Dia jalankan konsekuensi keharusan dari kalimat tauhid itu. Dia jadikan semua ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan kesyirikan. Baik. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syafaat atau syarat syafaat ini, wala tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Dan tidak memberikan manfaat syafaat itu kecuali bagi siapa yang Ar-Rahman, Allah mengizinkannya dan Allah ridha kepadanya. Ini dalil dari syafaat. Dan syafaat itu adalah milik Allah. Balillahi syafa'atu jami'a. Bahkan milik Allah lah seluruh syafaat. Makanya dipanggil dari tadi tidak ada ya. Milik Allah lah apa? Syafaat. Oleh karena itulah tidak boleh kita apa? Kita ini meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu termasuk dari kesyirikan. Ketika ada orang mengatakan, "Ya Nabi Allah, isfa' lana." Wahai Nabi Allah, berikan syafaat kepada kami. Maka ini ucapan kesyirikan. Karena syafaat itu milik Allah semuanya. Nabi tidak punya kekuasaan sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya bacaan ini kan ada syairnya kan? Nah, dibaca oleh sebagian di antara saudara kita kaum muslimin. Ya Nabi Allah isfa' lana. Tidak pernah dengar? Hah? Kurang gaul antum. Ini terkenal ini bacaan ini. Ya, cuman tidak tahu kalau yang di musala-musala mungkin jarang. Tapi ini sudah lama sekali. Itu buatan orang-orang thariqah sufiyah. Dengan dalil pengagungan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menempatkan apa yang bukan hak beliau itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idza lam yakun ma'aka 'amalun shalih yaumil qiyamah. Jika tidak ada padamu itu amal saleh pada hari kiamat sedikit pun. Kenapa saya katakan sedikit pun? Nakirah ba'da apa? Nafi. Fa innahu la hilata laka fi dzalikal yaum. Maka tidak ada usaha, tidak ada apa? Celah sedikit pun bagimu pada hari itu fin najati, di dalam mencari keselamatan. Fala tajidu a'malan tuba', maka engkau tidak akan pernah mendapati amal-amalan yang dijual belikan. Fatashtariha kama yashtaril insanul hawaija fid dunya, sehingga kamu bisa membelinya sebagaimana orang-orang itu membeli kebutuhan-kebutuhannya selama di dalam kehidupan dunia. Pada hari itu tidak ada jual beli. Kalau sekarang bisa, orang bisa dibeli, keadilan bisa dibeli, kekuasaan bisa dibeli, tapi kelak di yaumul qiyamah maka tidak ada sedikit pun dari amalan-amalan itu yang bisa dibeli. Bahkan seorang raja sekalipun maka tidak akan bisa mendapatkan manfaat sedikit pun kecuali dia dengan membawa amal-amalnya.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surah Ghafir, maka Allah ketika mengumpulkan semua hamba-hambanya di padang mahsyar itu, Allah mengatakan kepada mereka, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini. Allah berbicara kepada para raja-raja itu, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini. Akan tapi mereka tidak akan ada yang mampu untuk menjawabnya, ya, karena memang pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa bicara kecuali dengan izinnya Allah. Yauma ya'ti la takalamu nafsun illa biiznih. Itulah pada hari yang kelak akan datang, tidak ada orang yang bisa bicara sedikit pun kecuali dengan izinnya. Sehingga Allah lah yang menjawab pertanyaan itu sendiri, limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar. Milik Allah lah zat yang maha al-qahhar, maha asa dan maha qahhar. Qahhar itu maha memaksa, maha apa? Perkasa. Baik. Wala khullah, dan tidak ada persaudaraan, kekerabatan, pertemanan. Fa idza lam tajid ahadan yabi'ulaka fid dunya. Kemudian bila memberikan pemisalan, maka jika engkau tidak mendapati ada seorang yang menjual kepadamu di dunia ini, fayumkinu ayyakuna laka sadiqun tadhhabu ilaih, maka memungkinkan bagimu untuk mempunyai teman yang engkau bisa mendatanginya. Artinya kalau tidak ada orang yang menjual, dia butuh sesuatu, tidak ada orang yang menjual, mungkin dia masih punya saudara, punya teman, dia datangi untuk disampaikan kebutuhannya. Fayu'tika mimma indahu, maka dia akan memberikan kepadamu dari apa yang dia punya. Walakin la tujadu khullatul yaumal qiyamah, akan tapi tidak akan didapati persahabatan dan pertemanan itu kelak pada hari kiamat. Walan yanfa'uka ahadun walau kana sadiqak, maka tidak ada seorang pun bisa memberikan manfaat kepadamu meskipun itu adalah temanmu sendiri. Walakin rubbama yashfa'u laka ahadun, akan tapi bahkan apa? Kadang ada seseorang yang bisa memberikan syafaat kepadamu. Kadang ada orang yang bisa memberikan syafaat kepadamu, itu pada hari kiamat. Wa yatawassatu laka kama fid dunya, dan bisa menjadikan perantara untukmu sebagaimana keadaan di dunia. Wa hadha aidan ghairu mawjudin yaumal qiyamah, maka ini juga tidak ada, tidak akan didapati kelak pada hari kiamat. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat. Bahkan sebagaimana apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pertemanan-pertemanan, persahabatan di dunia itu kelak akan menjadi apa? Menjadi musuh di hari kiamat. Kenapa? Ya ketika dia tahu nasibnya di hadapannya, dia sudah tahu nasibnya. Duhai, ternyata aku bisa seperti ini karena diajak fulan, karena dijerumuskan fulan, diajak ke dukun ini, ke petilasan ini, melakukan kesyirikan itu. Maka orang-orang kelak di yaumul qiyamah itu bisa menjadi musuh sebagian kepada sebagian yang lain. Dan ini disebutkan di dalam ayatnya, dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Maka pertemanan, persahabatan pada hari itu, maka sebagiannya itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu, maka sebagian mereka menjadi sebagian musuh. Yang dahulunya mungkin berteman, bersahabat, saling bantu-membantu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang saling menasihati di atas kebenaran, saling menasihati di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di yaumul qiyamah mereka akan berkasih sayang. Mereka akan apa? Berkasih sayang. Sehingga sebagian di antara kita akan mencari
di mana orang tua kita, di mana istri kita, di mana anak-anak kita, atau mencari dulu saya sama-sama ngaji sama teman ini, susah payah ikut bahasa Arab, kadang kehujanan, bahasa kuyup, di mana saudaraku itu? Subhanallah. Maka ini yang terjadi bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan saling mencari. Baik. Maka setelahnya kata beliau, idza taqatta'at anka kullul wasail yaumil qiyamah, maka jika telah terputus darimu setiap wasail, setiap wasilah perantara pada hari kiamat, walaysa laka khilatun, dan engkau tidak punya lagi khilah, usaha, celah sedikit pun, illa idza kana ma'aka amalun salih qaddamtahu li nafsik, kecuali jika ada padamu itu amal-amal saleh yang telah engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Wa a'dhamu dzalika, dan amal saleh yang paling agung adalah at-tauhid was-salamatu minasyirk. Itulah tauhid dan as-salama, keselamatan dari perbuatan kesyirikan. Karena sebagaimana tauhid adalah perintah Allah yang paling agung, maka kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar. Ketika tauhid adalah perkara yang paling menyelamatkan diri kita kelak di yaumul qiyamah, maka kesyirikan paling menjerumuskan seorang ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, man laqiyallah la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia itu bertemu Allah. Apa maknanya bertemu Allah? Meninggal dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Pasti tidak. Kalau orang tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, maka pasti masuk surga atau tidak? Jawabannya apa? Meskipun dia berbuat dosa ini, maksiat itu, masuk surga. Terus bagaimana penjelasannya kalau dosanya banyak? Dakhala jannah ini apa? Imma apa? Imma awwaliyan, imma apa? Muakharan atau akhirian. Imma awwaliyan, masuk langsung tanpa pernah merasakan hisab, apa namanya? Merasakan adab neraka sedikit pun. Tapi bisa jadi apa? Dia diadab dulu sesuai dengan kadar dosanya, baru kemudian akan dimasukkan surga. Tapi kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga, maka dia pasti masuk surga. Hanya saja kalau dia murtaqibun bil ma'asi, dia masih bercampur dengan kemaksiatan yang banyak, maka itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, maka Allah akan diampuni. Maka jika Allah menghendaki untuk mengadabnya terlebih dahulu, maka dia akan diadab. Tapi tauhidnya dia itu setidaknya bisa menyelamatkan dari kekalnya api neraka. Ini keutamaan orang ahlu tauhid, bisa menyelamatkan dari kekalnya api neraka. Dan tentunya kita semua tidak menginginkan itu untuk diadab di neraka sedikit pun. Jangan pernah punya pikiran, ya yang penting saya tidak berbuat kesyirikan. Misalkan nanti masuk neraka, ya sudah, paling sebentar. Jangan punya pikiran seperti itu. Sudah, kita pengennya apa? Diselamatkan Allah dari adab neraka meskipun sesaat pun. Meskipun sesaat pun. Baik. Kemudian walidzalika qala ta'ala, dan karena itulah Allah Ta'ala telah berfirman, wala yamlikul ladina yad'una min dunihi syafa'ah, dan tidak akan mampu orang-orang yang mereka seru dari selain Allah itu untuk memberikan syafaat, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang telah mempersaksikan kebenaran dalam keadaan dia mengetahui. Illa man syahida, kecuali dia telah bersaksi dengan apa? Bil haqq wa hum ya'lamun, dalam keadaan dia mengetahui makna dari apa yang dia ucapkan. Dan ini dikatakan oleh para ulama dalil bahwa yang namanya membaca syahadat itu harus dengan apa? Dengan talafud, dengan nutq, dengan nutqu, dengan ucapan. Orang tidak boleh misalkan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam hati, tapi dia tidak mau bersyahadat, maka ini tidak boleh. Dia belum dikatakan seorang muslim.
Tapi dikatakan dia seorang muslim, dia harus apa? Mengucapkan dahulu sebagai bentuk apa? Persaksian. Makanya disebutkan di sini, illa, kecuali man syahida bil haq. Kemudian tidak hanya sekedar apa? Dia berucap wa hum ya'lamun, dalam keadaan dia mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui maknanya, kandungan-kandungannya. Apa itu mana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya siapapun di antara kita bisa mengislamkan orang yang masih belum masuk Islam dengan cara membaca syahadat. Dan kapan seorang punya kesempatan seperti itu, maka hendaknya dia mengajarkan kepadanya yang pertama kali makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, mungkin suatu saat kita ketemu teman lama atau ada teman baru, sahabat, ngobrol, kemudian ada keinginan sahabat itu untuk masuk Islam. Sudah masukkan Islam pada saat itu juga. Adapun hal yang lain seperti sertifikat itu memang diperlukan. Itu bisa diurus setelahnya. Bisa diurus setelahnya. Tapi itu nanti. Karena faedahnya kadang ada seseorang yang dia tidak diakui keluarganya. Dan ketika dia meninggal, keluarganya masih menganggap dia sebagai seorang Nasrani. Akhirnya dipaksa untuk dimakamkan dengan cara mereka. Nah, ini sekarang sudah ada namanya sertifikat. Kayak MCI, Mu'alaf Center Indonesia, Ayah Sofa, itu banyak lembaga-lembaga seperti itu yang bisa mengeluarkan sertifikat dan itu diakui kredibilitasnya, itu diakui pemerintah. Baik. Kemudian syahida bil haq ay qala la ilaha illallah. Maknanya adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah fid dunya, di dunia ini, wa mata 'alaiha, dan dia mati di atasnya. Wa la yakfi ay yaqul, dan tidak cukup dia itu sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bal labudda ayya'lama ma'naha, akan tapi haruslah dia itu mengetahui maknanya. Walidzalika qal, dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hum ya'lamun, dalam keadaan dia itu mengetahui. Baik. Ya, karena sebagaimana faedah di dalam Qaulul Mufid syarah Kitabut Tauhid, maka orang yang bersyahadat itu harus ada 3 syarat. Orang bersyahadat itu harus punya 3 syarat. Syarat pertama apa tadi? An-nutqu bil lisan. Dia harus ucapkan itu. Sebagaimana seorang saksi di pengadilan, dia tidak boleh cuma sekedar mengatakan ya mantu, tidak geleng, itu tidak berlaku. Tetap dia harus mengatakan ya atau tidak. Nah, itu harus diucapkan. Kemudian yang kedua apa? Sebelumnya. Fahmu ma'aniha. Yang kedua, memahami apa? Makna-maknanya dulu. Memahami makna-maknanya dan kandungan-kandungannya itu. Apa makna la ilaha illallah? Mana Muhammad Rasulullah? Nah, kita semua sudah belajar. Nah, kalau ada kesempatan seperti itu, dakwahkan, diajarkan. Kemudian yang ketiga apa? Baru tadi. Al-amal bil jawarih. Itu mengamalkan dengan anggota badan bimuqtada lafdhiha, dengan konsekuensi untuk mewujudkan lafaz dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Baik. Kemudian fala yakfi mujarradul lafz, maka tidak cukup dengan sekedar mengucapkan dengan lafaz min ghairi fahmin bil makna, dengan tanpa memahami makna-maknanya. Wala yakfi al-lafdhu wa ma'rifatul makna bidunil amal bi muqtadaha, dan tidaklah cukup melafadzkan dan mengetahui makna-maknanya tanpa mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi keharusan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Di anal ilma wasilatun lil amal, dikarenakan ilmu itu adalah wasilah untuk beramal. Fa idza lam yakun ma'al ilmi amalun falan tanfa'uka la ilaha illallah, falan tanfa'aka la ilaha illallah. Maka jika bersama ilmu itu tidak ada amalan sedikit pun, maka tidak akan memberikan manfaat kepadamu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini keadaan yang ada pada sebagian di antara orang-orang
Ya kadang mereka membiasakan diri punya amalan apa bahasanya itu, wirid tertentu, setiap hari baca kalimat tahlil, la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Itu kalau misalkan syekhnya atau mursyidnya dari thariqahnya itu mengatakan baca 1000 kali, itu dibaca itu. Mereka betul-betul apa? Kuat semangat. Ya mungkin ada sebagian di antara antum pernah mengamalkannya. Kadang mereka bikin kayak apa? Halaqah khusus. Ada cerita salah satu ikhwah, halaqahnya itu di tengah malam setelah jam 12. Setiap orang itu dibuatkan seperti kurungan. Ya tak? Kurungan, kemudian dikerubungi sama sarung. Maka dia duduk di situ baca zikir sebanyak apa yang disuruh oleh gurunya. Malam-malam itu tidak tidur. Mereka kuat itu, bersabar itu. Padahal tidak ada ilmunya. Nah, sedangkan kita sesuatu yang yakin ini manfaat, ini berfaedah, maka harusnya kita lebih bersemangat lagi. Nah, ini keadaan sebagian di antara kaum muslimin seperti itu. Jadi apa yang diisyaratkan di dalam Al-Quran akan apa? Akan masa-masa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Hingga ketika dia sudah mencapai kedewasaannya dan sudah mencapai 40 tahun. Maka kebanyakan orang itu sudah mulai kegoncangan. Sudah mulai goncang, bingung. Hatta orang-orang yang diberikan bagian dunia yang sangat banyak sekalipun, semuanya goncang rata-rata, memikirkan kehidupannya. Dan kadang ada sebagian yang kita lihat, orang-orang kaya itu dia bingung dengan kehidupannya, gelisah, padahal mau beli apa saja keturutan. Tapi ketika tidak diberi oleh Allah hidayah, larinya ke hal-hal yang justru malah menjerumuskan. Lari kemana? Thariqah Sufiyah. Thariqah Sufiyah kan banyak sekali. Ada As-Siddiqiyah, At-Tijaniyah, Ismailiyah, apa lagi? Qadaniyah, Syijiliyah, banyak sekali itu. Dan amalannya macam-macam. Nanti ada lagi yang bingung, larinya kemana? Ke narkoba. Cari hobi yang bisa memuaskan kenikmatan batinnya. Bikin komunitas, dihabiskan waktunya sudah di akhir pekan. Ya, karena tidak ada hidayah, sehingga mereka tidak memikirkan apa ini yang bermanfaat untuk kehidupan saya itu apa. Nah, karena tidak ada hidayah, maka kebanyakan mereka terjerumus. Nah, sehingga bersyukurlah orang-orang yang ketika dalam keadaan seperti itu diberikan hidayah, sehingga dengan hartanya itu dia bela dakwah tauhid. Dengan kekuasaannya dia tegakkan dakwah tauhid, maka ini semakin baik keadaannya. Dan Allah itu kalau memberikan kemudahan, balasan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan seseorang. Ya, kalau orang betul-betul apa? Mau membuka hatinya, pikirannya untuk mencari kebenaran, betul-betul tundukkan apa? Kesombongan dan ketinggian hatinya itu untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu, maka Allah akan arahkan itu. Ya, tapi kadang orang-orang itu membiarkan egonya, gengsinya bicara. Dia tidak mau bertanya ini, tidak mau bertanya itu tentang urusan akidahnya. Akhirnya apa? Terjerumus kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Baik, saya baca satu lagi biar cepat selesai kitab ini. Ini sedikit. Maka perkara yang ke-110, i'tida'uhum ala du'atil haqq, kezaliman mereka kepada para penyeru atau dai-dai kebenaran. I'tida' itu maknanya bisa zulm. I'tida' maknanya melampaui batas, sewenang-wenang. Al-mas'alatul 'ashiratu ba'dal mi'ati, perkara yang ke-110, qatlul ladina ya'muruna bil qisti minan nas, membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan, memerintahkan kebaikan dari kalangan manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang mendakwakan tauhid,
mendakwakan sunnah, maka mereka musuhi. Bahkan kadang sampai pada batasan ini dibunuh. Sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi, mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Bayangkan, nabinya dibunuh. Seperti Nabi siapa? Nabi Zakaria dan Nabi anaknya Yahya. Bapak anak dua-duanya nabi dibunuh semuanya. Ini perbuatan orang-orang Yahudi. Padahal itu dari bangsa mereka sendiri, bangsa Bani Israel. Baik. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, min jumlati amalil yahudil qabihah, termasuk dari perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi yang buruk. Jumlah itu ada penyebutan secara global. Perbuatan dari orang-orang Yahudi yang buruk, qatlul anbiya, mereka membunuh para nabi. Wa qatlu du'ati ila Allah, dan mereka membunuh para dai-dai yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi wa basyirhum bi adabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran, tanpa hak, dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan keadilan dari kalangan manusia, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih. Wa kadzalika man qama fi wajhil haqqi, dan demikian juga orang yang berdiri pada sisi apa? Kebenaran. Wasadda an sabilillah, atau wasudda, dan dihalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qutila du'atu ila Allah, dan dibunuh para dai-dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amirina bil ma'ruf, atau di situ boleh wa qatala du'ata, du'ata sebagai maf'ul bih, dan dia membunuh dai-dai yang menyuruh kepada agama Allah. Wal amirina bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wan nahina 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan yang munkar. Fa innal ayatal karimata tatanawaluhu, maka sesungguhnya ayat-ayat yang mulia itu mencakupnya. Tanawala, mencakupnya, meliputinya. Li'annahu salaka maslaka ahli jahiliyah, dikarenakan dia telah menempuh jalan dari orang-orang jahiliyah. Fayakunu hukmuhu hukmahum, maka hukumnya yang berlaku padanya itu sama dengan hukum yang berlaku pada mereka. Baik. Sebagaimana keadaan sebagian orang-orang, sebagian apa? Orang-orang yang antum mungkin sudah banyak mengetahuinya. Banyak di antara mereka yang tidak segan-segan menuduh, menfitnah dengan tuduhan-tuduhan keji akan dakwah ini, menfitnah dai-dainya, mengajarkan kebatilan dan sebagainya, mengucapkan ucapan dusta seperti tidak ada rasa malu, tanpa pernah mencari tahu kebenaran dari ucapan itu. Maka ini banyak sekali, dan itu tidak terjadi kecuali didorong karena hasad dan kebencian, hasad dan kedengkian. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka sudah hasad dan dengki. Ketika melihat dakwah tauhid ini berkembang, semakin diterima oleh khalayak manusia, maka mereka kebingungan. Mereka bingung dengan keadaan mereka, sehingga terlontarlah ucapan-ucapan tuduhan-tuduhan yang keji, ucapan-ucapan dusta kepada dai-dai yang menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sebagiannya didolimi, dianiaya dan sebagainya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Bismillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji bersama, menambah ilmu kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah
senantiasa memberikan taufik kepada kita agar semakin tumbuh keyakinan yang kokoh di dalam hati kita akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kepada hari akhir itu keimanan kepada perkara yang gaib. Sebagaimana perkara keimanan semuanya perkara yang gaib. Apalagi keimanan kepada hari akhir itu perkara yang gaib. Maka keimanan kepada perkara yang gaib itu adalah ujian bagi manusia. Siapa yang menundukkan hatinya untuk mengimani perkara-perkara itu, kemudian meyakininya, kemudian mendorong dirinya untuk berlaku, berusaha untuk mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari tersebut, dan tidak akan pernah merasakan kenikmatan iman kecuali orang-orang yang betul-betul meyakini apa yang diturunkan, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan nikmatnya iman itu man radiya billahi rabbah. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Dia ridha, sama sekali tidak ada perasaan tidak terima, perasaan marah dengan semua ketentuan yang Allah berlakukan padanya. Kemudian man radiya billahi rabba wa bil islami dina. Dia ridha Islam sebagai agamanya, masuk di dalamnya rukun iman, wa bi Muhammadin nabiyya, dan dia ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya. Akhiru da'ana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.